Halo Leo semuanya, apa kabar? Semoga Leo selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Maila, kita reading lagi. Kali ini bertemakan tentang hal yang mengejutkan yang akan kamu rasakan ya. Nah, apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Buat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Leo, kamu fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan dari kamu, ataupun apa yang ingin kamu rasakan dari energi kamu yang terpancar nantinya. Oke. Kamu rasakan, kamu bayangkan lebih dalam hal mengejutkan apa yang akan kamu rasakan di sini. Oke. Hal apa yang akan mengejutkan buat kamu? Oke. Ada kisses. Nah, ada ascending, ada the dragonfly. Oke, buat Leo ada heartbroken, ada addiction, ada karmic relationship, ada both. Nah, ada heart with a K. Kita lihat di sini ada cassette atau cases dia di sini. Nah, buat Leo, di sini energi banyak orang bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Nah, bagi kamu yang tidak resonate, ya artinya energi kamu nggak kebaca di sini ya, nggak cocok ya. Oke, buat Leo, di sini ada keset. Ada sesuatu memori yang tersimpan dalam pikiran kamu di sini. Ya, ini kita buka dulu ya. Di cases di sini ada unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love. Jadi ada energi di mana bahwa kamu merasakan sesuatu yang baru gitu loh dari hidup kamu saat ini. Ya, kita lihat dari sini. Kita lihat dari sini ada addiction ya. Kalau kita sinkronkan dengan kartu ini, nah itu artinya kamu pengen melupakan masa lalu. Kamu pengen melepaskan dia gitu loh. Mungkin orang yang tidak kamu anggap tidak pantas ya buat kamu gitu loh, buat hidup kamu ke depannya. Nah, jadi kamu pengen melupakan itu, cinta itu. Karena di sini kalau kita mundur ke belakang ada heartbroken di sini, hati kamu tersakiti oleh seseorang itu. Dimana ya mungkin dia merupakan orang yang bisa dikatakan tidak bisa membuat kamu bahagia, atau sering menyakiti kamu, atau dia manipulatif, atau dia toksik di sini, atau dia punya ego yang sangat tinggi gitu ya. Jadi membuat hati kamu itu disakiti terus gitu loh. Seakan-akan kamu itu tidak dihargai dalam satu hubungan antara kamu dengan dia. Jadi kamu lebih ingin meninggalkan dia di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini ada karmic relationship. Bisa saja dia yang berbuat seperti itu ke kamu akan merasakan karmanya gitu loh. Karma suatu hubungan dimana ya dia akan ditemukan dengan suatu kondisi ya tidak akan bahagia dengan hubungan dengan siapapun gitu loh. Jadi dia saat menjalin hubungan dengan siapapun dia tidak akan merasa bahagia. Kenapa? Di sini dia mendapatkan karmanya, sudah menyakiti hati kamu, atau sudah membuat kamu kecewa, atau sudah membuat kamu dikhianati oleh dia gitu. Jadi seakan-akan ya mungkin kamu juga berdoa ya, wah jangan sampai ya Leo. Jangan, doakan dia, doakan aja dia yang baik-baik ya. Bagi kamu yang disakiti oleh seseorang, ya doakan aja yang baik-baik buat dia. Oke? Nah, karena segala sesuatu itu akan ada balasannya. Apa yang kita tanam, nah itu akan kita tuai. Jika kita tuai, kita tanam kebaikan, ya pasti akan kebaikan juga yang akan kita terima. Jika kita tanam itu keburukan ataupun apalah itu ya, bisa saja nanti kita akan menuai suatu keburukan juga gitu loh. Jadi ya sebaiknya kita selalulah berbuat baik gitu ya, tanam suatu kebaikan. Jadi kalau kita bawakan ke kartu kamu ini ya,
kita cocokkan lah ya, bisa dikatakan kamu akan mendapatkan suatu kebaikan nantinya, dimana di sini ya hati kamu akan terbuka dan kamu akan dirindukan banyak orang gitu loh. Akan ada seseorang ataupun beberapa orang yang mungkin tanpa kamu sadari, tanpa kamu duga-duga itu menyukai kamu gitu loh. Nah, atau bisa saja kamu juga kaget melihat dia ya setelah kamu tinggalkan, setelah kamu putuskan ya, dimana bahwa kamu tidak ingin terkoneksi lagi sama dia. Justru saat dia di sana mulai terobsesi lagi sama kamu gitu ya. Jadi kamu merasa wah gitu ya, kayaknya aku sukses nih membuat dia merasa terobsesi sama aku gitu ya. Nah, ada gambaran seperti itu ya buat kamu nantinya. Nah, buat Leo, jadi hati kamu disakiti di sini oleh dia. Nah, itu kamu bisa mengikhlaskan semuanya. Kenapa? Ya, karena kamu merasa karma akan datang kepada siapapun yang akan menyakiti seseorang, gitu ya. Nah, akhirnya di sini kamu akan merasa bahagia. Bukan bahagia sih, di sisi lain kamu bahagia dengan kesendirian kamu. Kamu bahagia sudah terlepas dari dia gitu loh. Jadi seakan-akan hal yang mengejutkan kepada kamu itu ya, kok bisa lepas dari orang itu. Ya secara ya dulunya kamu berpikir, aku kenapa ya sulit lepas dari dia, aku kenapa ya gak bisa melepaskan dia, kenapa ya aku masih tetap mencintai dia, sementara ya perbuatan dia itu sangat membuat hati aku sakit gitu loh. Jadi kenapa ya begitu bodohnya aku gitu. Nah, seakan-akan kamu tidak bisa melupakan dia. Tetapi ya selang waktu berjalan, akhirnya kamu merasakan sekali dimana bahwa aku harus bisa melepaskan ini. Aku harus bisa, sekuat tenaga harus aku bisa gitu loh. Aku tahu aku punya power. Aku tahu bahwa ke depan akan bahagia. Aku tahu hidup ini harus berjalan. Jadi disitulah kamu menyadari bahwa aku bisa bahagia di sini gitu loh. Ada ascending. Seakan-akan kamu punya fase baru gitu ya. Nah, di sini ada transcending, obstacles, learning, expression, new phase, preparing for union. Jadi kamu bisa dikatakan merasakan ada, wah aku kerasa hidup baru aku baru dimulai nih gitu. Jadi drama-drama dia yang sudah banyak sekali ke kamu, nah itu bisa kamu singkirkan. Nah, itu ya. Jadi seakan-akan di sini kamu akan memulai hidup kamu, hidup baru kamu di sini dengan sudah melepaskan dia ya. Oke. Nah, di sini juga ada dimana bahwa ya akan ada seseorang ya yang mungkin tanpa kamu sadari dia menyukai kamu. Kenapa? Nah, saat hati kamu tertutup, saat kamu pergi kamu pengen nih pergi melupakan dia, ataupun kamu pengen sesuatu hal terjadi dalam hidup kamu, yaitu bisa melupakan dia, itu sudah terjadi ya. Jadi hati kamu itu tutup di sini akhirnya bisa kebuka oleh siapa? Oleh seseorang yang mungkin saat ini merindukan kamu gitu ya. Nah, ini ada unconditionally loving, giving and receiving. Jadi ada sebuah cinta di sini yang seakan-akan kamu juga merasakan. Kenapa? Di sini ada giving and receiving, memberi dan menerima. Ada ya saling tersambut lah ya. Maksudnya itu cinta itu ya saling terbalaskan. Ada feedback antara kamu dengan dia. Nah, itu yang terjadi sehingga hati kamu bisa terbuka di sini. Nah, mungkin selama ini kamu merasa bahwa wah aku sulit deh untuk menerima orang baru. Kenapa? Karena aku merasakan suatu suatu rasa dimana kayaknya aku trauma gitu loh. Aku merasakan hubungan nanti ke depan itu seakan-akan akan terjadi lagi seperti yang saat ini gitu. Nah, itu yang kamu rasakan. Jadi ya perlahan-perlahan ya ternyata di sini ada wedding ring ya. Jadi bisa dikatakan saat kamu healing, saat kamu move on dari seseorang, kamu bisa membuka hati kamu. Karena apa? Ya karena ada seseorang yang datang, bisa saja itu mengobati luka hati kamu gitu ya, atau dia bisa membahagiakan kamu, dia bisa membawa diri ke kehidupan kamu, bisa masuk ya ke dalam hidup kamu. Jadi itu yang membuat kamu merasa wah aku butuh nih buka hati aku buat seseorang. Secara ya terlihat dia baik, secara terlihat dia seseorang yang mungkin selama ini orangnya aku butuhkan gitu loh. Nah, jadi itu yang membuat kamu merasa
terkejut ya, kaget gitu loh. Bukan seakan-akan kamu tidak menyangka. Awalnya sih kamu tidak merasakan bahwa akan ada secepat ini gitu loh orang yang akan datang kepada kamu. Nah, mungkin kamu merasa bahwa tidak ada orang yang setulus nantinya di dunia ini. Ternyata ada gitu loh. Nah, itu yang membuat kamu merasa ya sesuatu yang mengejutkan lah datang kepada kamu gitu ya. Karena kamu tidak di awal tidak merasakan apa-apa gitu loh. Tanda-tanda itu mungkin tidak pernah kamu rasakan bahwa akan ada seseorang yang datang kepada kamu. Makanya kamu bisa dikatakan, wah kaget juga nih gitu ya. Ternyata masih ada sih orang baik di dunia ini gitu ya. Nah, itu gambar di sini. Akhirnya kamu bisa membuka hati kamu bisa merasakan kebahagiaan, kamu mulai fase baru kamu dengan seseorang yang mungkin pantas ya buat kamu, yang punya chemistry dengan kamu, yang punya ya akhirnya union di sini berkata gitu loh. Kita bisa berkomitmen, kita bisa menjalin hubungan, ya mungkin dengan hubungan yang lebih intens gitu ya. Jadi seakan-akan ada kenyamanan di sana. Ya, ada kebahagiaan yang kamu rasakan di sana dalam hubungan kamu dengan seseorang itu. Walaupun di awal kamu sulit untuk move on, sulit untuk healing di sini, tapi ya semua itu berjalan seperti air mengalir ya. Seakan-akan semua itu ya muncul secara tiba-tiba. Nah, itu yang kamu harapkan selama ini. Itu dari segi percintaan kamu ya. Nah, sesuatu hal yang akan mengejutkan yang akan kamu rasakan nantinya. Bisa saja seseorang itu orang teman dekat kamu, ataupun selama ini dia berteman dengan kamu, ataupun dia rekan kerja kamu ya. Karena apa? Selama ini kita kayaknya biasa-biasa aja gitu loh. Kayaknya nggak ada sesuatu yang istimewa. Tapi ya ada satu momen yang membuat kamu dengan dia itu merasa ada soul connectionnya gitu. Entah itu saat kamu butuh bantuan atau butuh pertolongan, tiba-tiba dia datang dengan ketulusan hati dia membantu kamu. Bisa saja hal itu terjadi ya buat Leo. Oke. Nah, buat Leo, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan ya beberapa readingan di sana ya. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, buat Leo di sini kita akan buka lagi kartu kamu dari kata tarot ya. Hal mengejutkan apa lagi yang akan kamu rasakan di sini? Oke. Hal apa lagi yang akan kamu rasakan di sini? Hal mengejutkan apa yang akan kamu rasakan di sini? Oke. Kita akan lihat di sini. Ada temperance, ada devil, ada the world, ada two of wands, ada four of cup, ada the emperor, ada knight of wands. Oke, temperance di sini. Ada Sagittarius. Oke. Dan ada Gemini. Ada Aries, Leo, Sagi ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries. Masih elemen api, Aries, Leo, Sagi ya. Dan juga wah, kayaknya elemen api di sini lagi dominan dia sama kamu. Oke, kita akan lihat di sini. Hal apa lagi yang akan membuat kamu merasa terkejut gitu ya, kaget gitu ya. Ada Six of Wands. Nah, akan ada suatu kesuksesan akan kamu raih di sini. Ya mungkin kamu berhasil dalam satu hubungan kamu ya, dan kamu berhasil mendapatkan kebahagiaan yang selama ini kamu inginkan ya, apapun itu bentuknya. Entah itu impian kamu mendapatkan suatu pekerjaan ya, entah itu kamu mendapatkan suatu cinta baru kamu yang benar-benar kamu impikan selama ini ya, dan itu terwujud di sini. Oke. Nah, apapun itu, akhirnya kamu merasakan kesuksesan itu atau kemenangan di situ ya. Oke. Tapi kamu jangan terlena ya. Jangan terlena dengan hal-hal yang membuat kamu merasa, wah aku berhasil nih, aku sukses nih di sini gitu ya. Nah, itu jangan kamu terlena ya. Kadang kamu juga harus berhati-hati di sini. Kenapa? Ya, dari suksesnya kamu, nanti kamu akan merasakan juga akan ada banyak orang pro dan kontra terhadap kamu. Entah itu banyak orang menyukai kamu ataupun banyak orang juga yang tidak menyukai kamu. Kenapa?
Kadang-kala orang tidak suka ya dengan keberhasilan kita. Nah itu, kadang banyak orang yang iri, kadang banyak orang yang ya dikatakan bermuka dua ya, di depan kita baik, ternyata di belakang kita menusuk kita dari belakang gitu. Jadi di sini kamu jangan terlena dengan kesuksesan atau kemenangan yang kamu raih saat ini. Begitu juga dengan percintaan kamu ya. Mungkin banyak orang ya mungkin akan terkoneksi sama kamu, dan kamu juga harus berhati-hati. Apakah orang itu baik? Apakah orang itu tulus gitu ya? Apakah orang itu hanya memanfaatkan kamu? Nah, kamu harus benar-benar bisa menyadari itu semua ya. Karena feeling kita itu akan bisa, intuisi kita, kadang hati kita, perasaan kita itu akan merasakan gitu loh. Kalau sesuatu yang aneh itu ada dalam diri dia ataupun dalam hubungan kita, itu pasti kita menyadari. Oke? Jangan kamu terlena dengan satu kebahagiaan ya, atau dengan satu janji yang dia berikan kepada kamu ya. Oke? Nah, itu ya buat teman-temanku Leo di sini. Nah, lanjut ya. Di sini juga ada temperance, akhirnya kamu bisa menyeimbangkan hidup kamu saat ini. Ya, dari kesakitan kamu, dari kesedihan kamu, dari keterpurukan kamu, dan akhirnya kamu bisa menyeimbangkan semuanya. Baik itu dari segi percintaan atau dari segi pekerjaan kamu sudah bisa membawakan diri kamu, dimana bahwa ya kalau aku terpuruk, kalau aku sedih, aku nggak boleh berlarut gitu loh. Nanti hidup aku jadi nggak seimbang gitu kan, pasti ya. Kadang saat kita sedih itu hati itu nggak enak aja ya, perasaan itu nggak enak aja, bawaannya itu mau ngapa-ngapain itu nggak enak, maunya baring-baring aja ya, maunya tiduran aja ya. Jadi itu bermalas-malasan. Jadi saat kamu pun pengen move on, ya udah aku harus bangkit nih gitu, aku bisa merubah semuanya gitu. Jadi seakan-akan Tuhan bisa memberikan satu peluang kepada kamu bahwa ya udah, kamu lupakan semua, ini aku kasih jalan buat kamu. Bagaimanapun kamu ya harus bisa menerima dan memanfaatkan jalan ini gitu loh. Nah itu ya di sini, sehingga temperance di sini akan bisa hadir dalam hidup kamu ya. Juga ada the full, ada suatu hal yang atau kehidupan baru yang memang ya, the full dengan understanding di sini akan akan sinkron ya, dimana sesuatu fase baru kamu atau hidup baru yang ingin kamu mulai itu akan terjadi gitu loh. Karena di sini kamu terlihat bahwa aku tidak ingin lagi terkoneksi dengan orang masa lalu gitu. Kenapa? Nah, kamu juga terkejut nih, kenapa? Ternyata orang masa lalu kamu itu masih obsesi nih sama kamu ya. Ada di Emperor di sini juga ada suatu the word juga di sini, di mana dia merasakan bahwa aku kayaknya ya nggak terima nih ditinggalkan oleh kamu. Nah itu dari segi dia ya, orang di masa lalu kamu, dia pengen muncul lagi nih ke hadapan kamu. Kenapa? Dia merasa obsesi. Kamu juga ketawa ya, menyadari itu. Wah, kenapa sih kamu harus obsesi sama aku gitu? Secara kamu duluan yang mungkin selama ini tidak pernah mengerti akan diri aku, tidak pernah membahagiakan aku gitu loh. Kenapa? Saat aku sudah punya pasangan, nah kamu muncul lagi gitu loh. Kenapa? Apakah itu obsesi kamu? Apakah itu rasa kamu ingin menghancurkan aku, tidak pengen melihat aku bahagia? Nah, seperti itu bisa saja. Di sini ada di Emperor ya. Seseorang itu terlihat seakan-akan ya dia aku nggak bisa nih terima gitu loh. Maunya kamu itu sama aku, bahagia itu sama aku gitu. Sementara dia tidak pernah memberikan satu kebahagiaan kepada kamu. Nah, jadi kamu harus bagaimana gitu loh. Secara obsesinya dia ini muncul ketika kamu sudah punya pasangan gitu. Oke? Itu yang dia rasakan di sini ya. Nah, ternyata dia mulai pengen perjuangkan kamu lagi nih, orang masa lalu kamu. Jadi itu yang membuat kamu kaget, kenapa sih gitu. Kok saat aku saat aku sudah punya cinta baru, kamu mulai datang gitu loh. Secara kamu selama ini kemana aja? Apakah kamu tidak ingin merubah diri kamu? Nah itu yang kamu pikirkan saat ini ya. Kamu juga jadi bingung di sini, ada two of one ya. Bingung kamu ya. Jadi bisa dikatakan kamu tahu kegagalan masa lalu kamu itu mau jadikan motivasi buat kamu gitu. Jadi ada suatu, di sisi lain kamu merasa sukses nih, bahwa kamu bisa lepas dari dia, dan kamu juga merasa sukses di mana kamu bisa membuka hati kamu untuk orang baru. Nah itu di sini. Tapi dianya mulai muncul, ada Four of Cup juga di sini ya. Karena kalau kamu juga jenuh dengan kondisi seperti ini, kenapa? Kenapa sih kamu masih mengejar aku?
secara kamu selama ini kemana aja gitu kan. Jadi saat aku sudah punya hidup baru ya, kamu mulai datang lagi ke aku. Itu yang membuat kamu merasa jenuh dengan hubungan kamu dengan seseorang ini, dengan hubungan masa lalu kamu. Sementara kamu tidak ingin lagi terkoneksi sama dia gitu. Secara dia ngejar kamu terus. Nah, itu yang membuat kamu merasa di sini ya sangat membingungkan, sangat jenuh ya. Capek juga dengan kondisi seperti ini. Gimana sih? Harus ngomong seperti apa lagi nih ke kamu gitu, agar bisa kamu berhenti untuk mengejar-ngejar aku gitu. Nah, itu yang terjadi di sini ya. Oke. Nah, kita akan lihat lagi di sini seperti apa hidup kamu selanjutnya. Oke. Buat Leo di sini, apalagi yang akan terjadi di hidup kamu. Kita akan ambil 3 kartu ya buat kamu. Satu lagi. Oh, banyak sekali. Kita ambil ya. Satu lagi. Apa lagi yang akan terjadi? Oke. Ada flourish. Nah, hidup kamu akan selalu berbunga-bunga di sini. Hidup kamu akan selalu bahagia di sini. Kenapa? Nah, kamu punya manifestasi di mana bahwa ya aku berkeinginan memang kebahagiaan gitu loh. Aku tidak ingin ada hal-hal yang benar-benar akan membebani aku lagi gitu. Secara aku sudah capek, udah jenuh dengan hubungan-hubungan yang mungkin tidak ada komitmen, tidak ada kepastian. Nah, saat ini kamu mencoba untuk melakukan perjalanan hidup kamu, memulai semuanya. Ya, ada journey di sini. Kamu mulai menyadarkan ya diri kamu bahwa ya aku butuh refreshing juga gitu ya. Aku butuh healing juga di sini. Aku butuh gimana ya menjaga sesuatu impian aku. Ada pre-intention di sini juga ya. Ya, kamu akan merasakan suatu keberadaan seseorang yang akan bisa menghargai kamu di sini. Nah, itu akan kamu dapatkan setelah kamu bisa fokus dengan kehidupan kamu saat ini ya. Fokus dengan kehidupan kamu yang baru. Ya, jangan kamu mulai dengan masalah-masa lalu. Masa lalu cukup jadi kenangan kamu aja. Jika dia mengejar-ngejar kamu, ya udah kamu harus tegas dengan diri kamu. Udah stop hubungan dengan dia. Jauhkan energi masa lalu yang mungkin akan merusak hubungan kamu nantinya. Oke, Leo? Nah, mungkin ini dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi. Ketemu dengan orang yang benar-benar pantas buat kamu. Ya, bisa membahagiakan kamu di sini. Kalau seandainya ada energi masa lalu yang datang, kalau seandainya dia hanya menghancurkan hubungan kamu dengan orang baru, ya udah kamu tinggalkan. Jangan kamu hiraukan. Oke, buat Leo di sini, semoga ini bermanfaat ya buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi. Dadah, Leo.